di channelnya Metro Beauty Salon. Di video kali ini ada beberapa orang yang nanya sama aku nih, kok salonku sepi banget ya, kenapa? Jadi gini nih. Nah, jadi kenapa salon kalian di bulan-bulan ini, khususnya itu setelah tahun baru itu agak sepi. Kalian harus juga nyadarinya gini. Karena kan situasi sekarang itu memang lagi Covid dan perdagangan itu semuanya lagi lesu, bukan hanya di dunia salon. Semua perdagangan itu lesu. Dan di samping itu, kalau untuk salon ya, menurut sepengalaman aku nih, dari tahun ke tahun, kalau mendekati lebaran, dalam arti sebelum puasa, itu semua salon sudah pasti tidak terlalu ramai. Cuman hanya sekedar ya standar flat gitu aja. Karena apa? Orang rata-rata ngambil momennya untuk dandan, untuk lurusin rambut, warna segala macam itu lebih ke deket-deket hari H, dalam arti deket-deket lebaran, kayak puasaan itu sudah pasti rame. Terus di samping itu juga kalian harus juga menyadari selain dari ada Covid juga perdagangan lagi lesu. Di samping itu juga momen sebelum puasaan itu juga sudah pasti kayak begitu. Bukan karena yang kayak gimana-gimana. Kalau kalian nanya apa salonku tuh jangan-jangan diiniin orang ya, digangguin orang ini itu. Jadi kalau menurut pengalaman aku juga nih, kalau salon kita bermasalah dalam arti bukan sewajarnya, itu rata-rata itu memang sepi sih. Tapi sepinya bukan sepi yang wajar gitu. Kalau sepi yang wajar itu mungkin dalam satu hari itu pasti ada masuk tapi transaksi tidak banyak. Itu berarti salon kamu masih baik-baik aja dan salon kamu dikondisikan itu ya salon yang normal, karena memang keadaan secara perekonomian global ini lagi tidak bagus. Terus kalau misalkan satu hari sepi, satu hari nggak ada orang, besok ada orang, terus kayak begitu, itu berarti apa juga sama, masih normal. Tapi kalau salon kalian ini dalam satu minggu berturut-turut atau satu bulan berturut-turut tidak ada customer, mati total, itu berarti ada masalah. Cara mengetahuinya kalau salon itu bermasalah kayak mana? Jadi gini, menurut sepengalaman aku juga nih, kalau salon kalian bermasalah dalam arti tidak sewajarnya ya, itu rata-rata itu salon kalian tuh hawanya tuh nggak enaknya tuh kayak surem gitu. Terus kalian tuh uring-uringan terus gitu. Terus pegawai tuh kerjanya tuh pada nggak kalau orang bilang tuh pada nggak becus semua gitu. Pokoknya ada masalah, kayak kita tuh pokoknya emosi itu emosi yang berlebihan, nggak jelas perkaranya apa, tapi hawanya tuh emosi terus munculnya beberapa binatang yang memang itu jadi pertanda. Rata-rata itu kayak gitu menurut pengalaman aku nih. Di samping itu juga ini kalau orang lihat tuh salon kalian tuh nggak kelihatan, itu berarti ada sesuatu. Tapi kalau setiap hari ada transaksi meskipun jumlahnya kecil, itu berarti salon kalian masih baik-baik aja. Jadi buat kalian jangan pernah berpikir kalau salon kalian sepi itu selalu digangguin orang. Jangan seperti itu. Kalian juga harus pinter, wawasan kalian juga harus tinggi juga gitu. Nggak hanya sekedar permasalahan seperti itu, permasalahan global juga bisa jadi gitu. Apalagi kalau kita orang di dunia salon ya, kita itu sangat tergantung dengan para pekerja malam. Kayak begini, semua tempat hiburan itu rata-rata itu ditutup total. Nah kayak gini tuh berimbas pada pendapatan orang-orang salon khususnya. Karena apa? Kalau untuk ibu-ibu itu rata-rata paling datang ke salon cuma hanya sekedar potong rambut, cat rambut warna hitam, itu sudah cukup bagi mereka. Tapi kalau yang namanya
kita berpenghasilan yang besar itu kan kebanyakan duit yang kita terima itu kan dari para pekerja malam itu yang duitnya kencang. Sedangkan tempat hiburan ditutup, otomatis berimbas sekali pada pendapatan salon. Jadi kalian juga harus mengkaji kayak hal-hal seperti itu. Caranya gimana supaya rame lagi, Kak? Kalau caranya sih sebenarnya aku juga nggak ngerti mau jawabnya kayak gimana. Cuman untuk bertahan di saat kondisi seperti ini, kalau aku pribadi ya tetap harus buka. Mau ada penghasilan, mau ada nggak ada penghasilan, mau ada orang nggak ada orang, harus tetap buka. Karena apa? Namanya kita usaha, ya namanya kita berusaha, ya kita berusaha semaksimal mungkin. Yang penting kalau untuk aku pribadi itu semua kebutuhan salon itu nutupin semua, gaji pegawai nutup, bayar maintenance salon nutup, bayar sales semua nutup. Kita, kalau aku pribadi, kita nggak pegang untung, nggak masalah. Yang penting semuanya itu tadi yang aku sebutin ketutup semua, itu dikatakan salon kamu masih produktif di masa pandemi seperti ini, ya. Aku bilang di masa pandemi seperti ini loh, yaitu salon yang dikatakan masih produktif. Soalnya sekarang semuanya pada ngeluh perekonomian, oh kok salonku seperti ini, salonku seperti itu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan kalian salahkan ini itu. Kita lihat, kita pelajari ekonomi global ini seperti apa. Jadi kalian jangan sekedar cuman megang gunting, cuman megang catokan. Kalian juga harus berwawasan juga. Kalian harus mengerti supaya cara pandang dan cara berpikir kalian itu lebih positif, lebih maju, lebih mengerti, bisa membaca situasi ekonomi. Jangan hanya sekedar meraba-raba menuduh orang yang tidak pasti. Nanti dikira orang datang gini gitu. Janganlah sayang ya. Yang namanya kalian berusaha sudah pasti ada hasilnya. Tapi kalau untuk tahun-tahun ini memang kalian harus penuh kerja keras lagi. Karena memang ekonomi global ini benar-benar bikin orang itu ngeluh banget. Karena rata-rata gini, Kak, ini yang menurut aku ya, kalau aku lagi sharing sama kayak manajer-manajer brand-brand tertentu gitu, bahan baku yang mereka dapat itu kebanyakan dari Cungko. Sedangkan barang masuk Indonesia itu susah banget gitu loh. Susah, terus juga casnya juga mahal, otomatis berimbas juga pada produk yang dijual di salon-salon. Akhirnya harganya naik, otomatis price kita pun ikut naik gitu. Dan terkadang pun customer juga ngeluhnya di situ, kok makin mahal. Sebenarnya kalau dihitung-hitung bukan karena kita yang mau mahalin, tapi memang karena produknya yang mahal. Karena semua barang-barangnya itu kan import. Kalian juga harus menyadari bagi para customer, tidak mungkin seperti saya ini pelaku usaha memberi gaji pegawai saya itu asal-asalan. Saya kasih harga murah tapi kesejahteraan pegawai saya kurang, itu saya yang salah gitu. Jadi semuanya itu sudah disesuaikan. Nawar boleh tapi jangan keterlaluan. Karena apa? Kita menggaji pegawai pun kita nggak boleh nawar, dan pegawai pun nggak mungkin mau ditawar gitu loh. Karena mereka juga punya keluarga. Kalian para customer juga harus menyadari, jangan sekedar menyalahkan, oh salon ini mahal, salon itu mahal. Jangan seperti itu. Karena setiap salon ya, semakin besar salon, maintenance-nya pun semakin besar. Pajak yang harus dibayarkan itu semakin besar. Nah sekarang kalau kita tidak ngecasnya mengikuti hitungan kita mau bayar pajak bagaimana, kita mau bayar pegawai bagaimana, kita nutup maintenance semuanya bagaimana. Yang penting semuanya tuh saling kerjasamanya. Jangan menyalahkan atau ngejudge salon ini seperti ini, itu seperti itu, karena kalian tidak pernah menjalaninya. Orang melihat itu buka usaha salon, enak segala macam. Saya bilang enak,
Uang memang menjanjikan, tapi kembali lagi, kalian tidak pernah tahu ruwet-ruwetnya di belakang ini seperti apa. Seperti itu kalau buat yang customer ya, tapi kalau buat para pengusaha salon, semangat aja. Di tahun ini memang ekonominya lagi, perdagangan lagi susah, ini berimbas sekali pada semua sektor. Itu aja sih, buat kalian tetap semangat, nggak ada yang nggak mungkin. Semoga aja di bulan-bulan puasa semua salon rame. Itu aja, terima kasih buat kalian yang udah nonton.